guys. Halo. Hari kedua kita kerja. Nih. Kalian di dua kelompok yang berbeda. Untuk yang banyak laki-lakinya tadi yang tadi itu styrofoam. Loh. Acaranya aja deh. Buku telepon baik. Aku meles ya. Tak mau ikut ini. Enggak mau kotor-kotor. Iya. Video. Coba ini pegang. Ya, coba pakai kita. Mau lagi? Apa lagi? Mau lagi nggak? Mau coba semuanya nggak? Ini nih. Ini dilapin di samping dulu. Cari apa? Halo, nama aku Karin dari Universitas Merdeka Malang. Iya. Nama kamu siapa? Revan. Revan. Halo Revan. Kelas Halo, berapa Revan. Revan? Kelas Berapa? berapa? Kelas Kelas 7 atau 8? 7, Kelas 7? 8. Kelas 8. Nah, kamu suka nggak sih Revan sekolah di sekolah ini? SMP Dharma Wanita. Iya, suka? Juga. Kenapa suka? Halo Devan. Perkenalkan, aku kakak Karin dari Universitas Merdeka Malang. Aku mau tanya-tanya nih, nama kamu? Devan. Kelas berapa Devan? Terus 10. Kelas 10. Kelas 10. Kamu suka belajar di sini karena apa? Kenapa? Agama. Terus apa lagi? IPA. Matematika. Suka. Oh, keren sekali Devan. Lalu apa sih kegiatan yang paling menyenangkan di sekolah ini? Membatik. Membatik. Iya. Suka. Devan suka membatik. Enggak pasti. Nggak terlalu suka tapi suka ya. Iya. Suka melakukannya ya. Nah, Devan, siapa sih kira-kira nama guru yang paling Devan sukai? Intan ambil bisa. Bu Intan sama Bu Isa. Iya. Karena apa? Kalem. Kalem. Terus apa lagi? Halus. Halus. Sabar. Sabar. Ada lagi nggak? Sudah. Sudah. Lalu Devan, siapa sih yang teman dekat kamu di sekolah nih? Kira-kira siapa? Zaki. Nopan. Zaki, Novan, Citra. Citra. Itu teman sekelasnya Devan. Iya, enggak tahu. Sekelasnya Devan. Nah, kalau kamu sedang belajar nih, terus kamu kesulitan, kira-kira kamu tanya ke siapa? Karena begitu. Kena Bu Guru, Bu Intan tadi, Bisa. Bu Isa. Nah, kira-kira kalau seandainya kamu pergi keluar sekolah nih sama teman-teman kelas, rekreasi, jalan-jalan, suka nggak? Enggak. Enggak, kenapa? Enggak suka. Lebih baik lebih baik di kelas. Iya. Lebih enak pelajaran di kelas ya ketimbang jalan-jalan gitu ya. Kenapa? Ada manfaatnya belajar. Kalau belajar lebih manfaat ada banyak jalan-jalan. Iya, Revan. Nah, aku mau tanya sama Devan. Kira-kira cita-cita Devan apa sih? Memperbaiki. Maaf ya Devan, memperbaiki. Jadi ahli tukang gitu ya, ahli semua buat bikin peralatan seperti itu ya Devan ya, yang Devan sukai. Kasih Devan.
kata untuk anak SLB Kak? Kalian keren. Sangat luar biasa keren. Semangat buat adik-adik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Imam Bawono. Saya menjadi kepala sekolah ini menggantikan pendahulu saya sejak tahun 2016. Sebenarnya saya sudah mengabdi sebagai kepala sekolah, penggantinya beliau sudah purna, berkisaran antara 9 tahunan lah, 9 tahun berjalan ini. Nah, dalam rangka untuk memimpin atau jadi perwakilan dari teman-teman ini, motivasi saya di sini karena sejak SMA saya melanjutkan ke pendidikan luar biasa di Surabaya, namanya SGPLB, Sekolah Pendidikan Guru Luar Biasa itu. Jadi karena saya melihat di lingkungan terutama di daerah Pageshaji, daerah Kepanjen atau Kabupaten Malang ini masih banyak anak-anak kita yang terutama yang mengalami kebutuhan khusus itu tidak ada yang menangani. Jadi kalau saya, kenapa ini saya termasuk pendiri di sekolah ini sejak tahun 92. Jadi melihat di lingkungan sekitar ini banyak anak-anak yang belum sekolah pada saat itu, sehingga saya termotivasi untuk mendirikan sekolah yang ada di lingkungan terutama di Kecamatan Pageshaji. Siapa? Saya Ana, Ning Buarawati, biasa dipanggil Buan. Ibu Ana. Nah, jadi saya sedikit tanya, Ibu mengajar di sini tuh sejak tahun berapa ya, Bu? Kurang lebih 10 tahun. Jadi tahun 2015 akhir. 2015 akhir. Nah, apa yang memotivasi Ibu untuk mengajar di sekolah luar biasa? Karena anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai keunikan. Jadi tidak sama dengan yang anak-anak pada umumnya. Itu yang membuat saya tertarik dan tertantang untuk bagaimana sih keseharian anak-anak, bagaimana cara belajarnya itu mulai dari. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Yusri Lestari Karin Putrisya, biasa dipanggil Karin. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Terima kasih Ibu untuk kesempatan pada hari ini, boleh untuk diwawancarai guna kita memperlengkapi mata kuliah kita kewarganegaraan. Sebelum itu dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Saya Bu Retno dari Dinas Sosial Kabupaten. Baik Ibu. Retno Tridamayanti, biasa dipanggil Bu. Baik Bu Retno. Nah, pada kali ini kita akan wawancara perihal bagaimana sih menurunkan stigma masyarakat terhadap anak disabilitas, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus ya Ibu. Yang pertama itu bagaimana sih program atau layanan yang disediakan oleh Dinas Sosial untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Jadi terkait penanganan, pendampingan, kalau kita lebih pada menyebut penyandang disabilitas ya, sama seperti anak kebutuhan khusus sama dengan penyandang disabilitas. Program pendampingan atau penanganan penyandang disabilitas atau rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas itu merupakan layanan termasuk kategori SPM, standar pelayanan minimal, sehingga itu merupakan program prioritas dari Dinas Sosial. Ya. Walaupun sama ini disabilitas selalu identik dengan Dinas Sosial, tapi kan enggak ya, sebenarnya kan semua perangkat daerah, semua unsur harus kalau kita bilang aksesibilitas, ramah disabilitas, semua program ya, semua program harus berbasis atau ramah disabilitas. Jadi kalau program kita Dinas Sosial diantaranya ya selain pendampingan penguatan keluarga disabilitas, kita juga mengupayakan adanya bantuan ya, bantuan sarana mobilitas, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk bantuan perlindungan dan jaminan sosial. Walaupun anggaran itu tidak di Dinas Sosial Kabupaten Malang, tapi kita bisa akses ke provinsi maupun Kementerian Sosial. Jadi seperti bantuan ada yang fresh money, ada yang berupa uang, ada yang berupa barang, tergantung kebutuhan. Tapi itu pun berdasarkan hasil asesmen.
Ya, jadi bukan berarti semua anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas kita yang menentukan kebutuhannya, tidak. Jadi harus berdasarkan seperti itu ya. Ya, Ibu. Lalu bagaimana sih peran dinas sosial dalam inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, Ibu? Itu yang tadi saya sampaikan. Ini merupakan SPM, ya, standar pelayanan minimal. Jadi mau tidak mau kita harus mengalokasikan mengalokasikan anggaran untuk mendukung program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Itulah salah satunya mendukung kita untuk program inklusi. Jadi ya inklusi itu kan kesamaan kesetaraan kan begitu. Jadi kita tidak bisa istilahnya membedakan, ya, mereka punya hak juga. Ya, jadi membantu menegakkan haknya. Ya. Kebetulan saya itu berdomisili di Kediri, namun orang tua saya tinggalnya di Pasuruan dan adik saya juga berkebutuhan khusus dan sekolah di Kediri. Jadi saya tahu. Kebetulan sekali ya kakak. Menurut saya ada, cuman saya kurang tahu tempatnya. Oh iya tahu. Ya saya udah tahu, tapi masih sedikit. Kalau bisa tuh dikembangkan lagi, hanya di beberapa daerah aja sih menurut saya. Sudah tahu Mbak. Menurut saya nggak boleh dipandang rendah ya, karena menurut saya itu juga ada karunia dari Tuhan. Jadi menurut saya meskipun memiliki kekurangan, tapi masih ada kelebihan yang banyak yang masih tersimpan. Iya kakak. Kalau menurut saya anak berkebutuhan khusus itu mereka istimewa dan mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Mereka sama saja, tetapi Tuhan memberikan mereka sedikit kekurangan, tetapi saya percaya jika kekurangan itu pasti mereka ada yang memiliki kelebihan. Menurut saya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu anak-anak yang diberi kelebihan oleh Tuhan dan memang harus kita bantu. Menurut saya perlu perhatian yang lebih ya. Pandangan saya tuh kalau bisa itu dalam sekolahnya itu diberi lingkungan yang lebih dari kayak sekolah yang Pandangan yang memiliki perhatian lagi untuk orang tuanya. Menurut saya masih ada ya kak ya. Kadang ada orang yang mungkin bertanya apa, tapi bagi orang tua pastinya ada rasa sakit hati. Cuman menurut saya nggak boleh dianggapkan juga, karena ya setiap orang kan beda-beda dan itu sudah dikasih dan usaha dia harus disyukuri. Kalau menurut saya dari pandangan saya dari sekitar lingkungan saya kak, itu ada yang pro dan yang kontra. Ada yang masih berpikir kalau anak ini masih jelek, ada, tapi ada juga yang mereka menerima mereka, yang merangkul mereka. Jadi dulu teman saya punya teman yang memang berkebutuhan khusus di kelas. Nah di kelas itu awalnya itu memang kami nggak tahu dan kita pikir kok kayak anaknya gini sih, ternyata setelah ditelusuri memang dia itu anak yang luar biasa. Nah akhirnya setelah teman-teman saya tahu bahwa dia itu berkebutuhan khusus atau anak yang luar biasa, setelah itu teman-teman saya itu membantu dan dia tidak menjauhi lah, intinya semakin mencoba bersosialisasi dengannya agar dia tidak menarik diri atau merasa berbeda dengan yang lain gitu. Iya, kadang ada. Iya, benar. Iya. Kadang kasihan, karena mereka kan perlu apa ya, kayak perhatian khusus gitu ya. Kadang ada orang yang meremehkan, ya kan ya. Mereka mengucilkan gitu kan ya. Menurut saya tidak, tapi itu juga tidak mengganggu juga sih. Kalau masyarakat menerima itu kadang ada yang menerima, tapi kadang juga ada yang enggak. Yang saya ketahui nggak ada. Pandangan mereka kepada anak-anak seperti ini itu sangat bagus dan baik. Menurut saya sih harusnya disediakan ya kak, maksudnya kayak misalkan anak ini berpotensi pada menggambar, itu ada sekolah khusus untuk menggambar seperti itu, mensupport setiap potensinya. Ya. Depannya mungkin bisa banyak guru-guru yang terpanggil untuk melayani mereka, karena kita tahu mungkin di sekolah-sekolah lain banyak sekali tenaga pendidikan yang mungkin kurang, lalu fasilitas yang kurang memadai. Saya harap pemerintah lebih mengutamakan mereka, lebih memikirkan mereka agar semua bakat mereka bisa tersalurkan. Untuk harapan saya buat sekolahnya tuh kalau
saya berharap bahwa orang-orang luar itu lebih tahu dan paham mengenai anak-anak yang luar biasa ini, karena memang anak-anak seperti ini itu memang membutuhkan bantuan kita, dan untuk mendapatkan bantuan dari kita juga harus tahu juga bagaimana kita membantu mereka gitu. Pendidikannya ya lebih apa ya kayak dari segi apa ya kreativitas ya. Ya maksudnya untuk biar mereka tuh punya apa skill gitu loh, taman skill. Nantinya bisa apa ya, mereka bisa apa berguna, iya bukan gitu, maksudnya bisa mandiri gitu loh. Harapannya semoga kalau anak kayak gitu kalau difasilitasi lebih itu pasti dia akan bisa kayak pada orang umumnya, bahkan bisa lebih lagi, apalagi namanya juga manusia ya. Kalau dia mau upgrade, berkembang, pasti dia juga bakal punya pencapaian atau kayak prestasi tertentu bagi anak kayak gitu tadi. Itu ada contoh batiknya. Kami membawakan contoh batik. Ini real anak ABK, dia tunarungu, tapi dia bisa membatik. Ini satu batiknya. Katanya sambil dipromosiin boleh Kak gitu. Dijual ini memang dan banyak yang beli. Memang harganya mahal karena memang anak-anak yang keterbatasan fisik ya. Ini asli tangan ya, bukan mesin. Dan ini yang buat anak ABK. Tunarungu ya. Anak tunarungu. Jadi kalian itu nggak ada apa-apanya sama anak-anak. Jadi kalian nggak usah sombong ya kalau kalian jadi mahasiswa. Iya benar. Dia yang kasih warna sendiri. Bukan. Ada beberapa batik ya. Ini tulis, ada yang percik gitu. Tapi kita yang bawanya yang nilainya itu cipat ya. Dan ini benar-benar luar biasa. Dan kebetulan di sana kami juga diajarin untuk membatik kemarin Bapak. Seperti ini. Ini Bapak. Anak-anak ini yang ikut lomba. Ini yang memang ini anaknya yang batik ya. Kalau tertarik teman-teman juga bisa hubungi kita bantu menghubungkan ke teman-teman itu. Dan juga ada kan teman yang bisa belajar ini yaitu jago melukis. Ada sampai ada orang yang minta dilukisin foto keluarganya. Ini kasih di bawah ya. Iya. Robi namanya. Iya. Wow. Sangat luar biasa. Jadi memang kita tidak mengambil kesimpulan dari pandangan kita saja ya. Mungkin kita awalnya itu sebelum kita turun ke lapangan juga kita itu takut sebenarnya. Bisa nggak kita menyimpulkan begini? Apalagi ini